Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para imam, para ustadz, dan yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, yang kami hormati bapak ibu semua yang alhamdulillah istiqomah selalu hadir dalam majelis pengajian Ahad pagi. Semoga hadirin apa yang kita bahas nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan. Karena sekali lagi hadirin, kalau berbicara masalah ilmu agama itu tidak hanya sebatas pengetahuan informasi. Jadi kalau sebatas informasi itu macam berita yang kita dengar, informasi yang kita dengar. Namun kalau ilmu agama targetnya itu tidak cuman cukup mengetahui, tapi targetnya itu adalah sampai nanti kita bisa mengamalkan. Makanya kalau belum sampai mengamalkan, ini nasihat kiai kami itu Pak, kalau berkaitan dengan ilmu agama, kalau belum bisa sampai mengamalkan, maka berapa kali pun diulang-ulang, tanamkan dalam diri hati kita seakan-akan kita baru mendengar sekali itu kalau ilmu agama. Jadi misalkan kita mendengar keutamaan sholat tahajud gitu Pak, ini sudah sering kita dengar, atau keutamaan sedekah itu juga sudah sering kita dengar. Tapi kalau belum sempat kita mengamalkan, maka tanamkan dalam diri kita satu perasaan bahwa yang kita dengar itu baru pertama kalinya, sehingga akan menimbulkan efek kesemangatan dalam diri kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Nah, kalau sudah diamalkan, kita juga masih perlu mendengar, meskipun itu terulang terus, ketika kita belum konsisten, istiqomah, dan belum mendakwahkan. Agar apa hadirin? Agar kita tetap semangat, terjaga konsistenitas mengamalkannya, dan termotivasi untuk menyampaikan kepada orang lain. Meskipun hadirin yang kita sampaikan itu keluarga. Kenapa seperti itu? Karena perbedaan umat Muhammad dengan umat-umat sebelumnya disitulah Pak. Kalau umat sebelumnya itu tidak ada satu tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para nabinya. Tapi kalau umat Muhammad itu kita mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas kenabian, yaitu tugas berdakwah, yang tadinya hanya dipikul oleh para nabi dan para rasul, khusus umat Muhammad itu juga dipikul oleh umatnya, sehingga risalah kenabian, risalah agama itu bisa terus bertahan sampai yaumal qiyamah. Intinya di situ. Jadi kita ini hadirin, siapapun diri kita itu menjadi seseorang yang menjadi
memikul sebuah tanggung jawab untuk ikut mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bapak-bapak kok ikut berdakwah, ya itu memang seperti itu. Ibu-ibu ikut berdakwah, ya memang seperti itu. Meskipun dakwahnya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau kita itu mampunya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata, ya cukup itu. Tentunya tanggung jawab ini berbeda-beda sesuai dengan keilmuan dan tanggung jawab agama karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu rezekinya mutlak ditanggung Allah, Pak. Ini kita kalau dalam konsep belajar tasawuf, ini mulai belajar ridho. Kalau kita sudah mulai belajar ridho terhadap semua yang Allah skenariokan untuk kita, maka insya Allah nanti ibadah kita ini hadirin akan mulai terasa nyaman. Ibadah kita ini akan terasa lagi ikhlasnya, Pak. Dan kita akan merasa happy ketika kita melaksanakan agama. Jadi begini, Pak, semua makhluk yang Allah ciptakan, bahkan seluruh makhluk ini, Pak, itu rezekinya Allah yang menanggung. Ada rezeki yang diikhtiarkan, dijemput, tapi ada rezeki yang sudah dipastikan dan itu tidak perlu dijemput, tidak perlu ikhtiar. Ada satu kisah begini, Pak. Ada seorang ulama, ini saya tidak sarankan jenengan untuk ikut membuktikan, Pak, karena bisa jadi kuat, bisa jadi tidak. Ada seorang ulama, dia memegang konsep bahwa rezeki yang berupa makanan dan minuman itu tidak ikhtiar saja, artinya tidak mengusahakan saja, tetap akan sampai kepada orang yang memang dia mendapatkan rezeki tersebut. Maka untuk membuktikan itu, Pak, ulama tadi naik ke gunung. Ekstrim ini, Pak. Begitu naik ke gunung, dia ada gua, masuk ke gua. Nah, di situ hadirin, dia mulai menerapkan konsep itu, bahwa rezeki makanan dan minuman itu tidak perlu diupayakan. Kalau memang itu akan menjadi rezeki bagi dirinya, ya tetap akan menjadi rezeki. Kalau tidak, ya tidak. Dia membuktikan itu, Pak. Jadi ulama dulu itu memang ekstrim-ekstrim, Pak. Akhirnya betul, di dalam gua dia cuman duduk, sholat, cuman itu aja, Pak. Pokoknya hal yang berkaitan dengan air minum dan makanan dia tidak mau ikhtiar, untuk membuktikan bahwa memang rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya waktu berjalan, satu hari dia tidak dapat makanan, Pak. Dia tetap bertahan. Kemudian berjalan terus waktu 2 hari, dia tetap nggak dapat makanan dan minuman. Tapi dia yakin kalau memang ada rezeki untuk dia, tetap akan sampai ke mulut dia. Sampai beberapa hari, akhirnya dia mulai agak pingsan, Pak. Tapi keadaan mulai masih sadar. Hingga suatu hari ada satu rombongan pendaki itu naik gunung itu, Pak. Hujan lebat pula, Pak. Begitu hujan, rombongan itu masuk gua tadi. Lah di dalam gua menemukan orang tadi, Pak, yang sudah sangat lemah, tapi masih sadar. Ditengok, ini orang ini mati atau tidak? Kok nggak bergerak? Akhirnya mereka tengok nadinya, ternyata nadinya masih bergerak. Kemudian orang itu, ulama tadi, dia diam saja, Pak. Setelah ditelisik-telisik, kata pendekar para pendaki, wah ini mungkin ini orang ini kelaparan. Akhirnya
dia mulai suapin makanan itu. Tapi ketika mau disuapin, si orang ini nggak mau membuka mulutnya. Dalam hati dia bilang begini, kalau saya membuka mulutnya berarti saya ikhtiar, berarti saya mau tetap mengadakan usaha menjemput rezeki saya dengan membuka mulut. Tidak, saya nggak mau membuka mulut. Sampai membuka mulut saya nggak mau, Pak. Dia biarkan aja. Hanya para pendaki itu membuka mulutnya, membantu membuka mulut orang tadi. Kemudian dimasukkan roti. Setelah dimasukkan roti, Pak, si ulama tadi, saya nggak mau berusaha untuk menelannya. Kalau saya menelannya, berarti saya ada ikhtiar menjemput rezeki saya. Tidak, saya nggak mau menelannya. Sampai mau menelan aja nggak mau, Pak. Bayangkan, Pak. Para pikir pendaki, wah ini orang ini parah betul ini. Buka mulut saja tidak bisa, sampai menelan aja nggak bisa. Akhirnya betul, Pak. Begitu rotinya dimasukkan, tuang air, kemudian disogok-sogok, akhirnya dia apa? Pegang hidungnya, ya mau nggak mau akhirnya ketika ngambil napas tertelan pula itu rotinya, Pak. Begitu tertelan rotinya dia bertakbir, alhamdulillah. Kaget semua pendakinya, Pak. Ternyata dia nggak mati kan itu. Saya telah membuktikan bahwa rezeki itu kalau memang sudah dipastikan untuk siapapun, dia tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah meleset dari yang jatah rezekinya tadi. Akhirnya dia bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, meskipun saya tidak menyarankan jenengan untuk bertapa di gua, bayangkan, itu sudah cukuplah sebuah pelajaran bagi kita bahwa rezeki itu memang ada yang tidak perlu kita upayakan. Sama dengan ketika Imam Syafi'i dialog dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, rezeki itu tidak perlu diupayakan. Kalau memang dia datang rezeki dia, maka dia akan menjadi rezekinya. Kata Imam Syafi'i tidak, rezeki itu diupayakan. Akhirnya Imam Syafi'i pamit, ingin membuktikan teori itu, Pak. Kemudian Imam Syafi'i buruh untuk memetik kurma. Dapatlah upah satu hari itu kurma sekeranjang, dibawa ke Imam Malik. Ya Syekh, saya sudah membuktikan bahwa rezeki itu diupayakan. Sehari penuh saya bekerja, ini upahnya. Anda tidak bekerja, nggak mendapat apa-apa. Lantas mereka berbual-bual. Lantas kemudian setelah panjang lebar ngobrol, Imam Malik bertanya, boleh nggak saya ikut makan kurma ini? Oh silakan, memang saya bawa ke sini untuk kita makan bersama. Begitu Imam Malik makan, kata Imam Malik, saya membuktikan di hadapan kamu bahwa rezeki itu tidak perlu diikhtiarkan, tetap akan menjadi rezeki bagi dirinya. Saya nggak perlu bekerja satu hari untuk mengambil kurma, tetapi saya menikmati kurma itu. Akhirnya mereka saling memahami bahwa memang konsep rezeki itu ada yang memang sudah ditakdirkan tidak perlu diupayakan, ada yang perlu dijemputnya untuk diikhtiarkan. Nah hadirin, kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena nanti perjalanan kehidupan kita ini sama, Pak. Di dunia ini kita tidak bisa memilih. Artinya kita bisa memilih, tapi kita tidak bisa memastikan posisi kita di mana. Mohon maaf. Kita bisa memilih, kita hanya bisa memilih. Tapi takdirnya di mana, kita toh ini harus menerima, Pak. Saya punya cita-cita begini begitu Pak, tapi takdir akhirnya Allah takdirkan menjadi penjual perata gitu kan. Ya sudah, saya terima sebagai seseorang yang Allah takdirkan menjual perata kan itu, Pak. Bapak mungkin mempunyai keinginan sebagai pengusaha, tapi takdirnya Allah jadikan sebagai ASN, akhirnya Bapak jadi ASN saat ini. Atau Bapak yang kepengen menjadi ASN, tapi Bapak ditakdirkan menjadi pengusaha pedagang, ya akhirnya Bapak menjadi pengusaha pedagang. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, kemudian siap atau tidak siap, ikhlas atau tidak ikhlas, sesuatu yang ditakdirkan, kemudian kita sudah menjadi seperti ini saat ini, ya sudah, akhirnya kita siap menerimanya dengan keikhlasan, walaupun awalnya terpaksa, tetap harus menerima. Nah hadirin, begitu pula nanti perjalanan di akhirat kelak, Pak, di kubur, kemudian di mizan, di sirat, kita sudah tidak bisa lagi berbuat apapun kecuali dengan yang ditentukan oleh Allah. Kubur itu kalau Allah sudah menentukan, wahai fulan bin fulan, hambaku misalkan,
kamu aku takdirkan untuk mendapat nikmat kubur, ya kita akan dapat nikmat kubur, Pak. Kamu akan mendapat azab kubur, kamu akan masuk neraka, kamu akan masuk surga. Itu sudah, kita tinggal jalani, menerima, belajar ikhlasnya, belajar ridhonya ya dari saat ini. Nah, kalau kita sudah mulai belajar ridho dengan apapun konsep yang Allah berikan kepada kita, Pak, maka ibadah kita nanti lama-lama hadirin akan mulai terasa. Feel kita itu akan mulai merasakan bahwa saya beribadah lagi sudah tidak ada kaitannya dengan apakah nanti surga atau neraka atau diadab atau nikmat. Yang penting sebagai hamba Allah yang kita ini abadi, selamanya tetap menjadi seorang hamba, ridho dengan seluruh perintah Allah, ridho dengan seluruh larangan Allah. Nah, ridhonya bagaimana? Implementasinya, realisasinya, sikap ridho tadi dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Konsepnya itu. Makanya ketika nanti lama-lama kita sudah memahami kita harus ridho tadi, Pak. Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda bekerja sebagai laki-laki? Kenapa ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga kemudian belajar untuk terus menjadi wanita solikah, istri yang membahagiakan suami? Ya karena tadi itu perintah Allah. Selesai. Konsepnya seperti itu nantinya, Pak. Maka ini kalau sudah merasakan, maka para orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang tinggi derajatnya itu, Pak, dia tidak peduli lagi apakah konsepnya itu neraka atau surga, tidak. Tapi hadirin, mereka itu menjalankan karena itu perintah Allah, maka dia jalankan. Nah, tingkat ibadah para ma'rifatullah itu sangat tinggi sekali. Jangankan kok perintah-perintah yang wajib, hal-hal yang kecil saja kalau itu sudah ada kaitannya dengan sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa taala atau tidak sopan di hadapan Allah, mereka sudah ketakutan, Pak. Sudah terasa. Maka jangan heran, Pak, ada seorang ulama besar, seorang sufi besar, Pak, itu habis berzikir, habis sholat, habis berzikir, kemudian dia duduk selonjor kaki ke arah kiblat, selonjor kaki ke arah kiblat. Itu langsung ada suara, Pak. Apakah begitu adab seorang hamba kepada sang penciptanya? Padahal baru selonjor, maka dia langsung takut, Pak. Itu tidak adab. Nah, kalau kita, Pak, jangankan kok cuma selonjor, sambil baring kadang kita kan, sudah baring sambil ngantuk lagi, ya kan, begitu seterusnya. Mulut masih berzikir, pikiran kemana-mana, gitu loh, ya kan. Al-Quran dibaca, kadang kita masih main HP, kan gitu kan. Padahal Al-Quran itu kalamullah, Pak. Al-Quran itu kalamullah yang nilainya luar biasa, karena petunjuk hidup manusia yang selamat itu terdapat nanti di dalam, bukan nanti, selamanya, dari dulu sampai selamanya itu tetap di Al-Quran. Tapi Al-Quran dibacakan, yang padahal ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menerimanya saja kadang sampai menggigil, Pak. Nah, kita begitu Al-Quran dibaca main HP, Pak, Masya Allah, ya kan. Nah, kita begitu mengaku pula kita ma'rifatullah, luar biasa tuh, ya kan. Masa ma'rifatullah, walinya Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ditinggal main HP, ya kan, itu, Pak. Parah lagi itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi meskipun ibadah itu tidak lagi memerlukan konsep surga dan neraka, azab dan tidak, kita tetap diberi motivasi agar semangat mengamalkan itu. Contoh begini, Pak, contoh begini. Bapak punya anak, kemudian Bapak tahu sebuah pondok pesantren atau sebuah university itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Misalkan universitas itu memiliki perlengkapan lengkap, atau SD dulu, Pak, SD misal. Bapak menyekolahkan anak itu ke SD, anak itu tidak bisa memilih pilihan dia, karena Bapak memaksakan pilihan itu kepada anak, dimasukkan ke SD tertentu atau di sekolah tertentu. Nah, hadirin, sang anak tinggal menerima masuk sekolah itu. Nah, untuk membahagiakan anak kita, kita ngasih tambahan informasi kepada anak kita. Nah, Bapak pilihkan sekolah itu karena di sekolah itu kualitasnya bagus. Kamu kalau sekolah di situ nanti lulusnya begini, begini, begini. Kita memberikan motivasi agar anak itu semangat dengan sekolahnya.
Padahal anak itu masuk ke sekolahan karena pilihan kita. Nah hadirin, begitu juga ibadah. Ibadah-ibadah itu Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan posisi kita di mana-mana, itu nanti telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir sudah selesai. Tapi hadirin, kita diberi informasi tentang motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman terhadap sebuah ibadah, antara ketika kita mau melakukan dan antara ketika kita meninggalkan. Nah motivasi itu untuk menyemangati kita agar kita tambah semangat di dalam menjalankan perintah Allah, dan itu boleh Pak, motivasi itu. Rasulullah SAW membuat kalimat-kalimat motivasi untuk amaliyah itu kan banyak sekali Pak. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada lagi, sebaik-baiknya laki-laki atau sebaiknya orang adalah seseorang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi bapak bisa dikatakan sebagai seorang yang terbaik apabila terbaik buat keluarganya. Begitu juga perkara-perkara lain Pak, itu motivasi-motivasi. Nah ancaman juga ada. Nah ancaman dan motivasi itu juga wajib kita pelajari agar kita tahu sisi apa dari sebuah ibadah itu yang membuat kita bisa terjungkal, dan sisi sebelah mana yang membuat kita mulia dengan ibadah itu. Nah ini konsepnya seperti itu Pak. Nah pada pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan selesaikan tentang ancaman bagi orang yang menggampangkan sholat berjamaah. Nah ini penting sekali, karena saat ini hadirin, awal-awal dulu saya sudah pernah menyampaikan bahwa ada satu zaman di mana yang disebut dengan runtuhnya atau robohnya surau kami. Zaman itu sebuah karya sastra dari A.A. Nafis saat itu. Tapi itu sebenarnya merupakan sebuah istilah di mana umat Islam mulai dijauhkan zaman itu dari masjid-masjidnya. Dari masjidnya, dari suraunya, robohnya surau kami. Nah orang Islam kalau sudah jauh dari masjidnya, orang Islam kalau sudah jauh dari suraunya, tunggu saja Pak. Nggak perlu dihancurkan, hancur sendiri Pak. Karena umat Islam tidak akan mengenal, tidak akan mengenal syariahnya. Karena masjid itu biasanya sebagai pusat ta'lim mata alum, tempat belajar mengajar syariah Islam, seperti kayak ini sekarang. Yang kedua akan mulai tipis Pak, rasa persaudaraan. Gitu loh. Kemudian yang ketiga akan mulai jarang tali silaturahmi itu tersambung. Makanya masjid itu Pak, masjid itu jangan diklaim sebagai salah satu masjid-masjid dengan aliran-aliran tertentu Pak. Sentimen-sentimen aliran seperti itu harus ditiadakan dalam masjid. Jangan sampai tercetak sebuah masjid, wah ini masjidnya aliran A, masjid aliran B, masjid aliran C. Nggak perlu Pak. Karena kalau sudah tercetak seperti itu, umat Islam akan terpecah belah. Intinya di masjid. Makanya hadirin, Israel itu Pak, Zionis Yahudi itu, mereka memegang betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa umat Islam akan menang apabila sholat subuhnya, jamaahnya sudah tidak ada bedanya dengan sholat Jumat. Artinya induk dari kemenangan Islam itu nantinya di sholat jamaah itu Pak. Nah sayangnya sholat jamaah itu sekarang sudah mulai disepelekan. Nah sedikit mengenai informasi tentang peperangan di Gaza itu Pak. Jadi begini, kawan saya yang baru saja pulang dari Damaskus itu berkata, memberikan informasi, kalau antara Hamas dengan Zionis itu secara hitung-hitungan militer sangat tidak mungkin kalau Hamas itu akan menang Pak. Hitung-hitungan militer. Yang pertama dari segi persenjataan jauh Pak, kalah. Kemudian yang kedua dari segi personil kalah. Hamas dengan Israel Yahudi itu jumlah personilnya jauh Pak bedanya. Yang ketiga, cadangan devisa untuk berperang itu jauh lebih kuat cadangan devisa Israelnya. Kemudian dari segi dukungan militer dunia, dukungan militer loh, bukan dukungan moral, dari segi dukungan militer itu juga jauh Pak. Makanya kalau Hamas sampai bisa menang itu secara hitungan di atas kertas itu Pak, itu hayhata kata dia. Hayhata itu tidak mungkin, mustahil.
Nah, tapi ingat, peperangan zaman Rasulullah SAW itu jumlah tentara Islam dengan musuhnya sampai zaman Umar bin Khattab itu selalu lebih sedikit, Pak. Perang Uhud, perang Badar, yang jauh lebih banyak itu cuma nanti di perang Hunain. Dan karena sudah membanggakan jumlahnya, maka justru disitulah Allah tegur dengan kekalahan. Walaupun akhirnya kemudian menang. Ada kebalikan dengan perang Uhud. Kalau perang Uhud itu menang dulu kemudian kalah. Kalau perang Hunain itu kalah dulu kemudian menang, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perang Hunain ini karena umat Islam mengandalkan jumlah, sama saat ini. Kalau umat Islam dalam peperangan mengandalkan jumlahnya, mengandalkan bala bantuan negara-negara lain, mengandalkan persenjataan, nggak bakalan menang, Pak. Yang bisa diandalkan umat Islam untuk meraih kemenangan itu cuma satu, taat kepada Allah dan nusratullah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Hamas ini kalau mau menang nantinya, ya kita sebagai kaum muslimin membantunya, Pak. Membantunya bagaimana? Kita tidak mungkin ke sana untuk menjadi tentara gitu. Kita mau jadi tentara, bapak-bapak mau ke sana jadi tentara ya. Belum sempat turun sudah kehausan kita, Pak, ya kan. Medannya kayak gitu. Kita nggak tahu kok. Baru mau berangkat, istri kita, anak kita udah nangis semua, Pak, ya kan. Hadirin, nah yang kita bantu mereka ini ya doa, Pak. Donasi itu paling berapa, Pak? Setanjung Pinang ini yang dikumpulkan Basnas saja baru sekitar 1 miliaran, Pak. Artinya padahal pergerakan harian duit di Tanjung Pinang itu gede. Tidak seberapa yang kita kirimkan ke sana. Nah, yang paling sangat berharga itu kalau kita bantu dengan doa, Pak. Doa kemarin Kiai Idrus Romli itu, Pak, yang sudah saya bawa ke sana kemarin itu, Pak. Saya tanya, Yai, amalan apa yang harus kita baca untuk membantu saudara kita di Hamas di Palestina sana, perjuangan mereka? Bantu dengan membaca surat Al-Fil sebanyaknya, Pak. Al-Fatihah, Al-Fil. Bantu bacakan doa untuk mereka, doakan. Insya Allah itu akan lebih luar biasa, Pak. Meskipun kadang kita menyepelekan doa, oh jangan menyepelekan doa, Pak. Peperangan Islam itu dimenangkan karena nusratullah, Pak. Maka mari kita bantu mereka. Kalau satu orang muslim di Indonesia setiap hari membaca surat Al-Fil itu sekali saja, maka setiap hari ada 100 juta paling tidak surat Al-Fil dibaca untuk membantu doa, mendoakan mereka yang di sana. Inilah kekuatan umat Islam yang sebenarnya, yaitu bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti bisa diamalkan terus, Pak, ya, setiap hari minimal 1 Al-Fatihah sama Al-Fil. Bapak naik motor sambil mendoakan mereka. Ini yang paling bagus sekali. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, boikot, Pak. Boikot dalam hal yang berkaitan dengan produk-produk mereka sesuai fatwa MUI itu memang pengaruhnya dahsyatnya luar biasa, Pak. Dahsyatnya luar biasa. Coba Bapak Ibu melakukan hal itu. Meskipun kadang kita tidak terbiasa. Biasa kita pakai, saya sendiri, Pak, ada odol yang memang mereknya itu saya dari dulu dari kecil itu odolnya itu terus, Pak, dari pondok itu. Kalau pindah odol itu Sariawan. Ternyata itu terafiliasi dengan Zionis produk itu. Saya tinggalkan, saya ganti, Pak. Meskipun saya sekarang agak-agak Sariawan gimana gitu, tapi ya terpaksa, Pak, ya kan. Ibu-ibu juga begitu, mungkin biasanya samponya A gitu kan. Tapi begitu terafiliasi dengan Zionis ganti sampo B gitu kan. Kadang gatal juga itu kepala kan gitu kan, Bu, ya. Tapi coba biasakanlah. Ingat, dengan produk yang kita beli dibuat biaya untuk menembakin saudara kita di sana gitu. Aksi boikot itu luar biasa, Pak. Dan ternyata di kota-kota besar itu, saya diinformasikan di Jakarta, di Bandung, itu kedai-kedai, gerai-gerai kopi, kedai-kedai makanan siap saji mereka sudah mulai banyak tumbang, Pak. Dan di Amerika pun juga begitu juga. Di induk semangnya mereka sendiri juga mulai diboikot. Nah, ini kita
doakan, kita boikot. Kalau donasi mungkin insya Allah Desember ini sebagai terakhir Pak. Setelah kita kirim tahap kedua, tentu kita juga berpikir tentang diri kita juga Pak. Nah sekarang ada kasus Rohingya, hati-hati Pak. Kasus Rohingya yang seperti itu sedang mulai diviralkan, hati-hati. Karena yang bergerak cuma UNHCR saat ini, tapi yang lain kan nggak bergerak Pak. Nah biarlah urusan itu, karena kita khawatir ini hanya pengalian isu umat Islam dari fokus untuk membantu Palestina, kemudian dibelokkan ke situ. Maka hati-hati, karena dibumbuin dengan kasus-kasus video-video lama yang di Malaysia sana diulang kembali Pak. Ketika peristiwa Rohingya itu di Malaysia, itu tahun berapa, 2000 berapa itu diulang lagi video-video. Saya khawatir ini pengalian isu Pak. Karena biasanya umat Islam Indonesia itu kalau sudah isunya berlalu Pak, udah basi, udah nggak memperhatikan lagi Pak. Sekarang Palestina kayak gini, ini berapa kemarin Rusia sama Ukraina, sekarang udah lupa semua Pak, ya kan? Jangankan itu Pak, kasus korupsi besar aja bisa hilang Pak di Indonesia ini kan, gitu kan? Pemberitaannya gitu, kasusnya tetap berjalan, tapi pemberitaannya sudah bisa tidak menarik lagi karena tertutup dengan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke dalam materi kita tentang bagaimana ancaman orang yang menggampangkan masalah sholat berjamaah. Itu sampai ada 4 tempat Allah berikan ancaman seperti itu Pak. 3 perkara di dalam urusan yang berkaitan dengan dunia, 3 perkara yang berkaitan dengan saat nanti kematian, 3 perkara pada saat nanti di dalam kubur, dan 3 perkara pada saat nanti di hari kiamat. Yang 3 perkara saat hidup di dunia Allah cabut, hadirin, yarfa'ullahu al-barakata min kasbi wa rizkihi. Allah cabut keberkahan dari mata pencaharian dan rezekinya. Maka hadirin, ini tidak hanya khusus untuk orang kaya, enggak. Biasanya kalau berkaitan dengan rezeki, kemudian rezekinya nggak berkah, ini kita bayangannya, wah itu orang kaya yang begini. Enggak Pak. Ada juga yang miskin nggak berkah, kemiskinannya banyak. Sudah miskin nggak mau sholat gitu. Nah, itu kan udah miskin, nggak berkah miskinnya kan itu Pak. Ada orang kaya tapi taat betul kepada Allah, ini kekayaannya, ini kekayaan yang berkah gitu loh. Umurnya berkah. Sama dengan umur. Ada seseorang itu yang umurnya panjang sampai tua tapi nggak mau taat pada Allah Pak. Sudah tua nggak mau taat pada Allah. Tapi ada juga yang muda taat pada Allah, ada Pak. Makanya hadirin, umur itu yang terbaik yang panjang dan berkah. Udah sampai tua ibadahnya kenceng, wah itu bagus sekali Pak. Ini sudah tua masih senengannya dugem kan itu Pak. Udah tua masih senengannya minum apa buta ya, naudzubillah min dzalik. Udah tua masih senengannya beli siji, waduh naudzubillah, kapan nak tobat kan itu. Nah ini yang bahaya. Begitu mau tobat sudah sebentar lagi stroke, ya sudah Pak, ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Begitu saja mau masuk ke masjid, 1 minggu kemudian nggak datang lagi, ditanya kenapa, udah stroke, ya bahaya, udahlah selesai gitu Pak. Makanya kita ini yang masih kuat-kuat ya harus memanfaatkan umur kita untuk keberkahan itu. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut aura kesolehan dalam dirinya, baik itu dalam berperilaku, berbuat, ngomong, pemikiran. Orang yang menggampangkan sholat jamaah Pak, itu dicabut aura kesolehannya. Makanya hadirin, tambahan yang ketiga, kadang orang yang menggampangkan masalah itu bikin orang-orang yang beriman itu hatinya malah gondok gitu loh Pak. Contoh begini Pak, Bapak menjadi narasumber misalkan itu, Bapak dari narasumber, Bapak pinter ya kan, akhirnya jadi narasumber, tapi mohon maaf Anda meremehkan sholat berjamaah. Begitu jenengan menjadi narasumber, nggak berhenti Pak, sudah dengar azan, Anda cukup bilang, dah yuk kita ada azan, kita dengerin azan dulu. Habis azan berkumandang, kemudian jenengan masih melanjutkan itu sebagian auden Pak, mesti yang menjaga sholat jamaah gondok hatinya. Ini orang ini gimana? Pinternya sih pinter, tapi sudah dengar azan kok nggak berhenti nih, apa materinya? Kan begitu Pak, membuat gondok orang yang beriman. Nah yang lebih gondok lagi kalau ada orang mengatakan saya ini sholat
memang jarang, apalagi sholat jamaah. Tapi kalau ilmu agama, bolehlah saya diadu dengan mereka yang di masjid gitu loh. Wah, itu bikin gondok lagi. Katanya punya ilmu agama tapi nggak mau sholat dan menggampangkan sholat berjamaah. Nah hadirin, sholat jamaah itu kadang kita ini gini loh Pak, orang Indonesia itu aneh kadang gitu Pak. Kita ini kalau ke masjid di Indonesia saking nikmatnya Allah berikan kepada kita sebagai orang muslim Indonesia itu Pak, saking nikmatnya ini Pak. Masjid itu kan berserak, ada masjid yang pakai kunut, ada masjid yang nggak pakai kunut gitu. Nah ada beberapa orang Islam ini itu yang sangat fanatik terhadap masalah kunut dan tidak. Jadi begitu masuk masjid, dia misalkan tidak kunut gitu, masjidnya ada kunut, nggak mau bersama di situ Pak, nggak maulah sama di masjid sana aja. Loh kenapa? Sama-sama di sana nggak kunut, saya juga nggak kunut kok, saya mau ke sana. Atau kebalikannya, Mas, yuk sama sholat subuh di situ, nggak mau lah, imamnya nggak pakai kunut toh. Jadi saya mau ke sana aja yang pakai kunut. Segitunya loh Pak, umat Islam di Indonesia itu saking nikmatnya, boleh memilih antara yang kunut dan tidak itu, dan itu ada gitu. Yang fasilitas untuk memilih itu ada di Indonesia. Tapi fanatis itu akan hilang kalau jenengan nanti datang ke Mekah Pak. Anda tidak perlu lagi memikirkan pakai kunut atau tidak, sudah imamnya pakai apa, hilang Pak fanatik kita Pak di situ Pak. Nah kita ini kan agak mental gitu kan kalau di tanah air kita sendiri, karena fasilitas itu ada. Tapi jenengan begitu sampai ke sana mau pakai kunut, mau pakai basmalah, udah, yang penting salat berjamaah. Akhirnya kan begitu Pak, itu di situ. Nah ini di dunianya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pada saat ketika naza. Yang pertama hadirin, pada saat Allah mencabutnya, diancam Pak orang yang meremehkan sholat jamaah itu dengan kehausan yang luar biasa. Kehausan yang apabila sampai seluruh air di permukaan bumi itu diminum, maka kehausan itu tidak akan pernah hilang. Ini bahayanya. Kemudian hadirin, Allah cabut nyawanya dengan sangat berat. Yang paling berat Pak, ini yang paling berat Pak. Ini yang sampai orang yang sudah derajatnya tinggi ma'rifatullah di hadapan Allah masih mengkhawatirkan ini Pak. Rusaknya iman pada saat nanti naza. Naudzubillah min dzalik. Kita ini nggak ada jaminan Pak. Kita ini apakah mau Islam terus atau tidak, iman kita mau utuh atau tidak, nggak ada jaminan Pak. Puncaknya nanti di naza. Maka kita ini tadi di awal untuk belajar ridho itu penting sekali Pak. Saat diuji, saat kena musibah, ridho. Kemudian kita dibebani perintah oleh Allah, ridho. Dibebani larangan oleh Allah, ridho. Nanti kalau kita sudah terbiasa, hati kita ikhlas, ridho. Pada saat naza ataupun sakaratil maut, dan di situ semua pasti mengalami sakit yang luar biasa, kita mampu ridho. Ingat Allah, ya Allah saya ridho dengan sakit ini ya Allah, karena sakit betul Pak. Dan di puncak rasa sakit itu Pak, itu iman kita asli itu akan muncul. Maka para alim ulama itu tidak pernah bisa merasa aman dengan apakah akan iman itu kita itu akan rusak ataupun akan selamat. Itu nggak pernah merasa aman. Kan ada Pak, satu saat Syekh Abdul Qadir itu kan ditanya, mohon maaf, saya Junaid al-Baghdadi, oleh orang yang ahli mabuk. Dia ahli maksiat, ahli mabuk Pak. Nah kemudian Syekh Junaid al-Baghdadi itu lagi berjalan. Kemudian orang ahli mabuk, ahli maksiat itu menghampirinya. Syekh, saya mau tanya Syekh. Bahkan ada riwayat mengatakan Syekh al-Baghdadi itu di atas kendaraan, di atas kuda. Syekh, saya mau tanya, apa yang kamu tanyakan? Mampu nggak Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa saya? Dosa saya yang sudah luar biasa. Zina saya kerjakan, membunuh saya kerjakan, mabuk apalagi, judi, semuanya, semua kemaksiatan telah saya kerjakan, kata dia. Mampu nggak Allah memaafkan saya? Maka kemudian beliau menjawab, Allah sangat-sangat mampu untuk mengampunkan dosa kami. Tersenyum dia. Boleh nggak saya tanya lagi? Boleh, silakan. Mampu nggak Allah merubah saya yang ahli maksiat itu menjadi seseorang yang derajatnya tinggi sama dengan Anda? Mampu nggak?
Maka kemudian saya itu menjawab, Allah sangat mampu merubah seseorang yang hari ini ahli maksiat, nanti setelah itu menjadi ahli taat. Kan ada ceritanya maling yang jadi waliullah itu kan Pak, ya kan itu. Nanti ada ceritanya itu Pak. Terakhir nanti saya ceritakan. Allah bisa mampu merubah saat ini seseorang yang ahli maksiat seketika menjadi walinya Allah, bisa. Terakhir ini saya mau tanya, apa? Mampu nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Anda yang saat ini menjadi waliullah, posisi derajat tinggi di hadapan Allah, kemudian seketika Allah rubah menjadi posisi seperti saya yang ahli maksiat? Langsung saya Junaid itu tidak menjawab, nangis Bu. Nangis terseduh-seduh. Beliau langsung pergi. Kenapa hadirin? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini kita diciptakan oleh Allah bisa taat di masjid, duduk. Tapi di akhir nanti hadirin, ketika nazak itu berat, kita nggak bisa menjamin apakah kita masih tetap imannya. Makanya kita harus terus berdoa, memohon agar tetapnya iman kita. Inilah yang dikhawatirkan para orang-orang ma'rifatullah. Makanya hadirin jangan pernah meremehkan. Barang siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini kalimat memang luar biasa untuk menjaganya. Maka sampai akhir nanti kita semoga ditetapkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Ini yang terpenting sekali Pak, bahwa orang yang menggampangkan sholat berjamaah itu naudzubillah min dzalik, sampai nanti nazak itu ketika sakit kok bisa rusak imannya, berat Pak, bahaya. Nah hadirin, begitu juga dengan perkosaan Pak. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kasus perkosaan itu sekarang tidak cuman perkosaan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, apa laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan memperkosa laki-laki banyak Pak sekarang. Loh gimana caranya? Banyak cara Pak. Dikasih obat dan lain sebagainya, akhirnya kemudian dijebak dan lain sebagainya, dan kasus itu sudah mulai terjadi Pak. Nah hadirin, begini, kasus perkosaan itu dalam kitab fikih Pak, itu akan terus menjadi sebagai sebuah kejahatan di hadapan Allah loh, tidak di hadapan manusia. Menjadi sebuah kejahatan pelakunya itu apabila salah satu pihak yang diperkosa itu tidak merasakan nikmatnya perkosaan tadi. Tapi meskipun diperkosa kasusnya, tapi kalau yang diperkosa itu merasakan nikmatnya hubungan badan meskipun sekejap saja, maka gugurlah kasus perkosaan itu, sehingga sang orang yang diperkosa menjadi sama-sama orang yang berbuat zina. Akan bahaya toh Pak. Nah begitu juga nazak. Nazak itu berat Pak. Makanya hati-hati terhadap nazak nanti hadirin. Semoga kita dijaga oleh Allah tentang keutuhan iman kita. Amin. Makanya jangan meremehkan sholat berjamaah. Kemudian hadirin yang ketiga adalah pada saat nanti dia dalam kubur. Yang pertama, akan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu kesusahan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Meskipun saat ini kita sudah hafal ketepal Pak ya kan. Man robuka, man kitabuka, man imamuka, ya kan? Man nabiyuka, man dinuka, kan itu Pak. Itu hafal sampai kita. Tapi begitu nanti yang menjawab itu kan bukan mulut, tapi amaliyah Pak. Begitu juga nanti di kubur itu semuanya terjadi karena asbabnya amaliyah. Amaliyah kita di dalam dunia. Maka bagi orang yang meremehkan, dia akan kesulitan, meremehkan sholat berjamaah akan kesulitan di dalam menjawab sholat mungkar dan nakir. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, kuburnya akan gelap. Yang ketiga, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang belulangnya nanti saling berserakan. Kebalikannya, kalau kita menginginkan kubur kita terang benderang, menginginkan kubur kita baik, mudahnya menjawab pertanyaan bukan nakir, ya harus fokus di dalam sholat berjamaah itu. Kemudian pada hari kiamat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah pada saat nanti di hari kiamat, yastadu alaihi hisabuhu, hisabnya itu akan berat pada saat nanti pada hari kiamat. Orang hadirin ketika nanti dihisab
hadirin. Itu jangankan di dunia, jangan di akhirat Pak, di dunia saja Pak. Orang kalau sudah berurusan dengan pengadilan Pak, stres, udah stres. Ada beberapa tempat itu kalau kita bisa hindari lah. Yang pertama berurusan dengan rumah sakit, yang kedua berurusan dengan kepolisian, yang ketiga berurusan dengan pengadilan. Itu kalau sudah itu Pak, jangankan kok kita sebagai rakyat umum Pak, orang yang memang bergelut di situ aja Pak, kalau sudah berurusan di situ stres juga Pak. Hakim diperiksa oleh pengadilan itu juga stres Pak, ya kan, padahal sudah ke kantornya sendiri kan gitu Pak istilahnya. Maka kalau bisa jangan sampai berurusan dengan itu. Nah bagaimana caranya? Ya jangan sampai melanggar hukum gitu loh. Kalau nggak mau berurusan dengan kantor polisi ya taat hukum, jangan melanggar hukum kan gitu Pak. Konsepnya kan gitu saja, mudah. Kalau tidak ingin berurusan dengan rumah sakit ya kita berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin menjaga kesehatan kan gitu. Walaupun kalau rumah sakit itu hampir sebuah kepastian karena kita tetap akan sakit kan gitu Pak ya, suatu saat nanti. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah akan mengadabnya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman yang luar biasa dari Allah kepada kita sebagai hambanya yang menggampangkan sholat berjamaah. Meskipun hadirin sholat berjamaah itu ada kalanya kita mampu melaksanakan di awal waktu di masjid di mana diadzan dikumandangkan atau surah, bisa seperti itu. Tapi bisa juga tidak seperti itu. Yang penting berjamaah. Konsepnya itu yang penting berjamaah. Itu loh. Nah jamaah yang terbaik kan gitu Pak ya. Nah itu yang seperti itu. Dan insya Allah kebalikannya, orang yang betul-betul menjaga sholat berjamaah berkah semua, berkah rezekinya, berkah umurnya Pak. Di dalam kubur juga mendapat nikmat. Kemudian hisabnya juga dipermudah. Bahkan ada yang yadkhulul jannah bi ghairi hisabin, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ada yang sampai seperti itu Pak. Ini. Nah ini hadirin, mari kita jadikan sebagai sebuah rambu-rambu, yang dimana rambu-rambu itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjadi waliullah Pak. Nah ini Pak, ini penutupnya Pak. Menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah, itu ada yang memang berdasarkan proses ibadah. Ada orang yang tekun ibadah akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah, ada. Tapi ada juga seseorang itu yang tidak melalui proses ibadah. Orang itu yang tadinya ahli maksiat, ahli kejahatan, kemudian mendapat hidayah, berubah totalitas, tinggalkan maksiat, fokus konsisten sampai kematiannya dalam taat kepada Allah. Ada Pak. Jadi yang bim salah bim. Nah ada satu cerita gini Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan wali kutub Pak, wali rajanya atau presidennya para wali. Nah hadirin, ketika ada seorang wali kutub itu meninggal, maka harus ada wali kutub penggantinya. Nah yang melantik ya kan itu, yang menunjuk dalam istikharahnya, munajatnya adalah ya Syekh Abdul Qadir itu, zaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Satu saat ada seorang maling Pak. Syekh Abdul Qadir itu Pak kaya Pak, kaya raya Pak. Nah beliau ini tapi gemar menolong. Maka nanti Bapak kalau ikut thariqah Qadiriyah ya kan, itu biasanya Bapak suka menolong Pak. Karena biasanya orang yang ikut thariqah itu akan terpengaruh oleh pendiri thariqah. Kalau Bapak ikut thariqah Sadaliyah, itu biasanya thariqahnya orang kaya dan thariqahnya para santri Pak. Orang yang berkecukupan itu thariqahnya biasanya thariqah Sadaliyah. Kalau thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyah itu gemar menolong dan sabar Pak. Dengan kemiskinan sabar, dengan kekayaan tidak kufur. Sederhana, orang-orang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu sederhana, tapi gemar menolong. Meskipun nggak ada, kalau diminta tolongan itu Pak semangat mereka. Itu thariqah Qadiriyah. Bapak kalau mau masuk thariqah nanti rasakan aja kalau nggak percaya Pak. Nah hadirin, kemudian ada maling itu masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir Pak. Begitu masuk, belum sempat nyolong itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada tamu.
Assalamualaikum. Ini maling itu sembunyi di bawah kolong gitu. Maling yang malam itu juga dilantik jadi wali itu ya itu Pak gitu. Nah suatu saat belum sempat nyolong, tamu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tergopoh-gopoh 2 orang itu datang ke tempatnya Syekh Abdul Qadir, melaporkan bahwa baru saja di tempat dia itu ada wali kutub yang meninggal dunia. Syekh, ada wali kutub di tempat kami yang baru saja meninggal dunia. Nah, maka saya ke sini untuk melaporkan hal itu. Nah, mayatnya sudah di fardu kifayah kan belum, istilahnya gitu. Sudah saya, tinggal pemakamannya saat ini. Tapi wali kutub itu kan nggak ada penggantinya. Siapa Syekh yang akan engkau tunjuk untuk menggantikan wali kutub itu? Bingung ini Syekh Abdul Qadir, siapa malam-malam kayak gini? Langsung, dan itu harus langsung Pak, gitu, untuk langsung diganti. Siapa yang siap mengemban sebagai wali kutub gitu kan? Karena konsistennya itu ketika diangkat jadi wali kutub kan ketaatan ibadahnya kan luar biasa Pak. Dan harus siap menerima bimbingan langsung dari beliau. Kata beliau cari-cari, nah ada, insya Allah ini tepat. Siapa Syekh yang akan mengganti wali kutub? Ini orang di bawah kolong ini nanti akan saya lantik menjadi wali kutub dan akan saya bimbing langsung. Kaget malingnya Pak. Yang biasanya maling malam itu juga menjadi waliullah Pak, kan luar biasa tuh Pak. Akhirnya malingnya kemudian keluar, mohon maaf Syekh, tadi saya berniat mau mencuri, sudah nggak apa-apa, kamu tidak lagi mencuri sekarang mulai saat ini saya lantik engkau menjadi waliullah yang akan saya langsung bimbing sebagai wali kutub nanti. Kandidatnya ada, akhirnya mendapat langsung bimbingan dari Syekh Abdul Qadir, baru kemudian menjadi seorang waliullah. Inilah maling yang menjadi waliullah. Bapak kalau ingin menjadi waliullah yang punya predikat jalur tol yang langsung, ya saya sarankan nggak perlu jadi maling juga Pak, gitu kan. Bersembunyi di bawah kolong gitu ya jangan ya kan itu kan. Kalau ketahuan kan malah repot ya kan, itu diajar masa nanti Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Marilah kita belajar untuk mulai konsisten menjaga sholat berjamaah. Dampak efeknya luar biasa Pak. Orang Islam kalau sudah semuanya begitu adzan berkumandang datang semua ke masjid Pak, itu insya Allah masjid itu Pak, masjid itu jantungnya satu kampung Pak. Masjid itu jantungnya sebuah kampung. Kalau masjidnya sehat, insya Allah kampung itu sehat. Tapi kalau masjidnya sakit, insya Allah kampung itu juga sakit. Kalau kita ingin berkahnya Pak, kota ini Pak, maka ketika kota ini kita sama-sama jaga sholat berjamaah, insya Allah berkah Pak. Rezekinya berkah. Kan laukana ahlal qura amanu wa taqwa itu kan. Seandainya satu kampung itu takwa semua pada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari perut bumi. Makanya hadirin, pernah ada seorang musafir itu melihat ada domba yang hidup bersamaan rukun dengan serigala. Maka musafir itu langsung tanya kepada penggembalanya. Apa yang dia tanyakan? Wahai saudaraku, siapa pemimpin soleh yang memimpin negeri ini? Langsung tanyakan begitu. Ketika ada serigala dan domba bisa hidup bersama, nggak makan, domba makan hanya binatang yang diberikan kepada tuanya sebagai upahnya. Kan ada anjing yang menjaga itu bisa diberi upah kan gitu kan, sebagai dia menjaganya. Itu dombanya dijaga oleh serigala, maka serigalanya diberi upah itu. Bukan bagaimana cara mendidiknya, bukan cara bagaimana melatihnya, tidak yang ditanyakan orang soleh tadi, tapi yang ditanyakan siapa pemimpin soleh di negeri ini sehingga serigala saja bisa hidup rukun dengan domba. Maka kemudian orang itu menjawab, pemimpin negeri kami adalah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal kesolehannya. Maka serigala bisa hidup berdampingan dengan domba. Itu kalau pemimpinnya soleh. Nah, kita mendapatkan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh itu cerminan dari rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana wajah rakyatnya, itulah wajah pemimpinnya Pak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita menginginkan pemimpin yang soleh, yang barokah, mari kita mulai dari diri kita untuk menjadi orang yang soleh dulu. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin, ini yang bisa kami sampaikan.
semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Demikian dari kami, kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.